Baik, kita akan langsung mulai saja pemaparan materi virologi mengenai pemeriksaan RNA virus. Sebelumnya perkenalkan dari kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung saja mungkin kepada yang bagian share screen, langsung di share screen saja. Baik, di sini kita dari kelas 3B, kelompok 4, akan memaparkan tentang materi pemeriksaan RNA virus, tugas MK Virologi, dan di sini kita akan menjelaskan atau memaparkan virus HIV dan juga influenza. Next. Anggota kelompok di kelompok 4 ini berjumlah 9 orang. Kebetulan satu orangnya itu lagi sakit, yaitu Hasna Nabilah. Apa saja yang akan dibahas? Yang pertama tentang karakteristik virus, tentang jenis pemeriksaan, dan juga keterbatasan pemeriksaan. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Tasya. Human Immunodeficiency Virus atau HIV adalah virus yang menyerang sel darah putih di dalam tubuh atau limfosit yang mengakibatkan turunnya kekebalan tubuh manusia. HIV termasuk dalam genus lentivirus dari famili Rotavirridae. Nah, HIV ini memiliki beberapa karakteristik virus. Di antaranya itu ada yang pertama bentuk dan ukuran. HIV ini memiliki bentuk sferis atau oval dengan diameter 100 sampai 150 nanometer. Intinya berbentuk kerucut yang terdiri atas kapsid yang terselimuti dengan envelope yang berupa komponen membran dan membran yang berasal dari sel inang. Lalu selanjutnya ada komponen inti. Inti virus mengandung protein kapsid terbesar yaitu P24. Protein kapsid P7 atau P9, dua salinan genom RNA, dan tiga enzim virus yaitu protease, reverse transkriptase, dan integrase. Nah, P24 sendiri yaitu antigen virus yang cepat terdeteksi menjadi target antibodi dalam tes HIV. Sedangkan untuk P17 sendiri yaitu matriks protein di bawah selubung lipid. Nah, selubung lipid ini mengandung protein GP120 dan GP41 yang penting dalam proses infeksi. Nah, untuk HIV ini sendiri terbagi menjadi dua tipe ya, yaitu ada HIV 1 dan HIV 2. Nah, HIV 1 dan HIV 2 ini dibedakan dari susunan genomnya dan filogenetiknya. Lalu yang terakhir ada genom. Genom ini terdiri atas RNA untai tunggal dengan gen GAG, POL, dan NV yang mengkode protein virus dan mendukung replikasi. Untuk replikasinya sendiri menggunakan enzim reverse transkriptase untuk membentuk DNA provirus dari RNA virus. Selanjutnya. Selanjutnya, ada jenis pemeriksaan untuk HIV. Yang pertama ada rapid test. Ini mendeteksi IgG dan IgM HIV, ikatan antigen antibodi akan memberikan perubahan warna sebagai penanda positif. Rapid test dapat mendeteksi sampel dalam 30 menit atau kurang. Uji ini dapat mendeteksi HIV 1 ataupun HIV 2. Keuntungannya adalah tidak menggunakan peralatan yang canggih. Yang kedua, ada ELISA atau Enzim Link Immunosorban Assay. Salah satu pendekatan dengan deteksi keberadaan antibodi anti-HIV. Ada beberapa generasi ELISA yang menunjang pemeriksaan dan generasi pertama sampai keempat. Next. Nah, adapun jenis pemeriksaan lainnya, yang pertama ada Western blot, yang kedua ada immunofluorescence, yang ketiga ada chemiluminescence, dan multiplex flow immunoassay. Selanjutnya, ELISA generasi pertama. Tes ini mendeteksi antibodi IgG dari plasma atau serum dengan menggunakan bagian-bagian virus yang sudah dihancurkan. Bagian virus ini akan mengikat antibodi pasien HIV dengan bantuan bahan pendeteksi khusus. Lalu ada generasi kedua, menggunakan antigen buatan atau rekombinan atau sintetik, baik dalam bentuk protein maupun peptida. Tes ini mendeteksi infeksi seminggu lebih awal dibanding generasi pertama. Tes ini bekerja dengan bahan pewarna yang berubah warna jika ada antibodi HIV atau IgG dalam sampel. Lalu ada generasi ketiga,
Tes ini mendeteksi dua jenis antibodi sekaligus, yaitu IgG dan IgM. Sistemnya menggunakan antigen rekombinan atau peptida sintetik, dan perubahan warna menandakan keberadaan antibodi tersebut. Tes ini disebut sebagai metode sandwich. Lalu, aplikasi keempat, tes ini mendeteksi antigen P24 dan antibodi HIV baik IgG ataupun IgM sekaligus. Tes ini mendeteksi infeksi lebih cepat, sekitar 5-7 hari setelah virus pertama kali muncul di darah, bahkan sebelum tubuh mulai membentuk antibodi. Dengan memanfaatkan reaksi antara antigen dan antibodi, hasil positif ditunjukkan oleh perubahan warna. Oke, selanjutnya itu ada kelebihan dan keterbatasan metode. Yang pertama itu rapid test. Untuk kelebihannya, rapid test ini memiliki waktu pemeriksaan cepat, hanya berkisar 15-30 menit. Lalu, itu mudah dilakukan, terus tidak menggunakan alat khusus dan cukup sensitif. Terus, antigen yang dipakai ini adalah antigen sintetik, bukan berasal dari antigen HIV. Dan yang terakhir itu, tes ini digunakan sebagai screening tes terhadap HIV. Untuk kelemahannya, sensitivitasnya ini dan spesifitasnya yang rendah. Next. Selanjutnya itu ada kelebihan dan keterbatasan metode ELISA. Yang pertama itu kelebihannya, jadi si teknik pengerjaannya ini relatif sederhana, lalu relatif ekonomis, hasilnya juga memiliki tingkat sensitif cukup tinggi. Dapat digunakan untuk mendeteksi keberadaan antigen walaupun kadar antigen tersebut sangat rendah, dan dapat digunakan dalam banyak macam pengujian. Untuk kelemahannya, itu memerlukan tenaga lebih, waktu yang lebih lama, peralatan yang lebih banyak, dan personil berpengalaman. Baik, selanjutnya adalah virus yang kita pilih yang akan dijelaskan yaitu tentang virus influenza. Di mana di sini karakteristik virusnya itu seperti apa? Nah, yang pertama influenza. Influenza ini sebetulnya adalah nama penyakit ya. Penyakit yang disebabkan oleh virus mix of virus. Nah, ada 3 jenis virus influenza, ada tipe A, B, dan C. Namun yang sering terjadi pada manusia itu adalah virus tipenya yang A dan B. Penyakit ini mudah menular melalui bersin, batuk, atau kontak langsung dengan orang yang terinfeksi. Karena disebabkan virus influenza tidak bisa disembuhkan langsung. Nah, penderita biasanya akan sembuh dengan sendirinya ketika kondisi tubuhnya itu mulai fit atau mulai membaik gitu. Nah, bagaimana karakteristik virusnya? Yang pertama ada klasifikasi. Virus influenza ini berasal dari keluarga Orthomyxoviridae. Nah, tipe yang penting bagi manusia itu adalah tipe A dan B. Maksudnya penting itu sering terjadi pada manusia. Yang kedua, strukturnya. Nah, strukturnya itu untuk virus ini memiliki RNA tunggal yang bersegmen, protein kapsid, dan juga selubung lipid. Nah, untuk protein permukaan utama itu hemaglutinin atau disingkat dari HA dan neuraminidase atau NA. Nah, ketahanannya. Nah, virus ini mudah rusak oleh panas dan juga pH rendah, tetapi dapat bertahan lama di suhu rendah. Nah, evolusi cepatnya. Virus influenza A dan B memiliki mekanisme mutasi dan perubahan genom yang cepat seperti antigen drift, mutasi bertahap, dan antigenic shift, pertukaran segmen genom yang menyebabkan keragaman besar dan memungkinkan munculnya varian baru. Next. Jenis pemeriksaan untuk influenza ini diantaranya ada yang pertama, uji molekuler. Contohnya ada metode reverse transcription polymerase chain reaction atau RT-PCR. Dapat mengidentifikasi keberadaan RNA atau asam nukleat virus pada influenza yang ada di dalam spesimen pernafasan. Pemeriksaan metode ini memiliki sensitivitas dan spesifisitas yang sangat tinggi. Beberapa uji molekuler ini juga mampu mendeteksi dan membedakan infeksi virus influenza A dan B, dan juga mampu mengidentifikasi subtype dari virus ini. Yang kedua, ada Rapid Influenza Diagnostic Test atau uji diagnostis cepat influenza. Uji diagnostik ini adalah uji deteksi antigen yang dapat mendeteksi antigen virus influenza dalam waktu 10-15 menit dengan sensitivitas sedang 50-70% dan spesifisitas yang tinggi. Yang ketiga ada imunofluoresensi. Uji imunofluoresensi ini merupakan uji deteksi antigen yang umumnya memerlukan penggunaan mikroskop fluoresen. Pemeriksaan menggunakan metode ini menghasilkan hasil dalam waktu sekitar 2-4 jam dengan sensitivitas sedang dan spesifisitas tinggi. Yang selanjutnya ada kultur virus. Hasil kultur virus tidak memberikan hasil yang tepat waktu untuk pengelolaan virus.
Hasil foto genome biasa dapat memakan waktu 1 sampai 3 hari, sementara hasil foto sel tradisional memakan waktu sekitar 3 sampai 10 hari. Namun, foto virus memungkinkan karakterisasi antigenik dan genetik yang luas dari virus influenza. Terus untuk selanjutnya yang paling ada kaserologi. Kaserologi untuk influenza tidak direkomendasikan untuk pengambilan keputusan medis, meski ditawarkan oleh beberapa laboratorium komersial. Hasil serologi untuk antibodi terhadap virus influenza A dan B dari satu seseorang dapat diinterpretasikan secara aman. Tes serologi yang tepat untuk diagnosis influenza memerlukan serum akut dan konsen yang dikumpulkan 2 sampai 3 minggu terpisah dengan pengujian di laboratorium kesehatan masyarakat atau penelitian tertentu untuk mengevaluasi peningkatan antibodi spesifik strain influenza sebesar 4 kali lipat atau lebih. Tentu, tes serologi tidak memberikan zat tepat, waktu untuk membentuk pengambilan keputusan klinis, dan hanya direkomendasikan untuk penelitian atau investigasi kesehatan. Pada pemeriksaan yang telah tadi sebutkan, memiliki kelebihan dan keterbatasan metode. Yang pertama, ada uji molekuler lainnya atau RT-PCR, memiliki kelebihan sensitivitas yang tinggi dalam mengamplifikasi template RNA dan sangat spesifik saat menggunakan primer yang spesifik dalam sintesis scDNA. Mampu mendeteksi antigen dengan konsentrasi yang rendah. Kelemahan hanya dapat digunakan untuk amplifikasi DNA, tidak untuk mempelajari fungsional protein. Memerlukan peralatan dan biaya pemeriksaan yang mahal, petugas laboratorium dengan keahlian khusus, waktu pengerjaan yang cukup lama, serta risiko paparan yang tinggi. Pada pemeriksaan kedua, ada uji diagnostik cepat influenza atau RIDT. Memiliki kelebihan yaitu cepat dalam menemukan virus influenza, dan kelemahannya kepekaan sensitivitas lebih rendah dari RT-PCR dan tidak dapat membedakan H1N1 dengan virus lainnya seperti H3N2. Pada pemeriksaan ketiga, yaitu imunofluoresensi, memiliki kelebihan relatif mudah menggunakan reagennya dengan prosedur kerja yang simpel. Kelemahannya membutuhkan mikroskop khusus yang mahal, preparat bersifat permanen atau spesimen harus segar, dan visualisasi gambar sitomorfologi kurang jelas. Dan ada juga kultur virus memiliki kelebihan yaitu cepat dan berguna untuk virus yang reaktif lama untuk menghasilkan CPE. Dan memiliki kelemahan hanya satu jenis virus yang dapat dideteksi tabung sel vial, sehingga memerlukan penggunaan beberapa tabung untuk mendeteksi virus yang berbeda. Dan ada juga tes serologi HA dan HI. Memiliki kelebihan relatif simpel, murah, serta reagen dan RBC yang diperlukan untuk pengujian dapat dipersiapkan dengan mudah oleh masing-masing laboratorium. Memiliki kelemahan yaitu titrasi antigen harus dilakukan setiap pengujian, interpretasi hasil uji memerlukan keahlian khusus, serta adanya prosedur yang berbeda dari masing-masing laboratorium dapat memberikan hasil yang berbeda. Baik, mungkin itulah tadi pemaparan dari materi pemeriksaan RNA virus, di mana materi-materi yang telah kita paparkan itu kita mendapatkan sumbernya dari jurnal-jurnal yang telah disebutkan di daftar pustaka. Next. Baik, mungkin sekian dari kelompok kami, kelompok 4 kelas 3B. Apabila ada kurang, mohon dimaafkan. Dan apabila ada yang ingin ditanyakan, mungkin nanti langsung boleh ditanyakan ke orang-orang yang ada di sini, di Zoom ini. Sekian dari kelompok 4 3B. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.